Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Suratimaya Panita. Nama saya Hoyrun Nisa. Nama saya Salsa Bila Zahra. Nama saya Lewisera Karisma Putri. Nama saya Citra Ramasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembentukan identitas sosial. Di sini kami mengambil studi kasus paguyuban Pasundan. Yang pertama yaitu pengertian identitas sosial akan disampaikan oleh Kayunisa. Apa itu identitas sosial? Identitas sosial adalah keterikatan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, hingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Lalu menurut para ahli, yang pertama, pengetahuan seorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain, seperti gender dan ras. Yang kedua, bagian konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial kebersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Fungsi identitas sosial, yang pertama ada membantu dalam menemukan jati diri yang tinggi, efisien, dan efektif. Yang kedua, membantu dalam hal pengakuan seseorang dari pihak lain untuk mendapatkan persamaan sosial. Yang ketiga, membantu melihat perbedaan dari setiap orang dalam hal kebiasaan, pakaian, gaya bahasa, hobi, berbelanja, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik dan komponen identitas sosial yang akan disampaikan oleh Citra Rahmasari. Karakteristik identitas sosial yang pertama yaitu berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Yang kedua, merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Dan yang terakhir, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi, dan dalam materi. Seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuen dari penetapan identitas. Komponen identitas sosial terdiri dari 3 komponen yaitu kognitif, evaluatif, dan emosional. Kognitif yaitu komponen yang bersifat bukti dari proses penggolongan individu. Selanjutnya yaitu Paguyuban Pasundan dan awal berdiri Paguyuban Pasundan yang akan disampaikan oleh Louis. Selanjutnya, Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan adalah sebuah organisasi kebudayaan Sunda yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1913. Ini merupakan salah satu organisasi tertua yang masih eksis hingga saat ini. Sepanjang keberadaannya, organisasi ini telah aktif di bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, pemuda, dan pemberdayaan perempuan. Perkumpulan ini berupaya melestarikan budaya Sunda dengan menarik tidak hanya masyarakat Sunda, tetapi semua pihak yang tertarik dengan budaya Sunda. Lalu awal mula berdirinya, secara tidak langsung, kelahiran Paguyuban Pasundan dipengaruhi oleh berdirinya Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan. Organisasi ini sempat dibubarkan oleh Jepang pada 8 Maret 1942 dan berubah nama menjadi Partai Kebangsaan Indonesia atau PARKI di tahun 1949. Kemudian, baru pada tahun 1959 berubah kembali menjadi Paguyuban Pasundan. Selanjutnya yaitu peran dan kegiatan organisasi Paguyuban Pasundan yang akan disampaikan oleh Salsabila Zahra. Dan selanjutnya, Paguyuban Pasundan memiliki 2 misi utama, yakni memerangi kebodohan dan kemiskinan, serta menjaga, memelihara, mengembangkan budaya Sunda dan nilai-nilai agama. Untuk mewujudkan 2 misi tersebut, Paguyuban Pasundan pun bergerak di beberapa bidang, salah satunya bidang pendidikan. Di antaranya, didirikan Universitas Pasundan yang masih bertahan sampai saat ini.
Lalu, terdapat pula beberapa sekolah tinggi dan banyak sekolah-sekolah dasar serta menengah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Di bidang ekonomi, Paguyuban Pasundan juga berkontribusi dalam pemberdayaan dan pelatihan bagi para pelaku bisnis UMKM yang berjumlah kurang lebih 14.000 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada pula perusahaan percetakan dan penerbitan sifat tahunan yang menerbitkan koran bahasa Sunda yang pembacanya tembus hingga Asia Tenggara. Kemudian ada juga Bank Sentral Pasundan yang meskipun saat ini sudah tak beroperasi, namun memiliki kiprah yang cukup bagus pada masanya. Paguyuban Pasundan juga memiliki Yayasan Kesejahteraan Pasundan untuk membantu menyekolahkan anak-anak Sunda yang kurang mampu. Fokus Paguyuban Pasundan adalah membenahi pendidikan, ekonomi, dan pelestarian budaya. Apalagi saat ini, Paguyuban Pasundan tak hanya berbasis di daerah salah suku Sunda yaitu Jawa Barat, tapi juga telah meluaskan komunitasnya. Paguyuban Pasundan juga memiliki Yayasan Kesejahteraan Pasundan untuk membantu menyekolahkan anak-anak Sunda yang kurang mampu. Fokus Paguyuban Pasundan adalah pembenahan pendidikan, ekonomi, dan pelestarian budaya. Apalagi saat ini, Paguyuban Pasundan hanya berbasis daerah salah suku Sunda yaitu Jawa Barat, tapi juga telah meluaskan komunitasnya di berbagai penjuru Indonesia termasuk juga di Lampung. Hal ini tentu bertujuan untuk melestarikan kebudayaan suku Sunda, mempertahankan keberadaan suku Sunda, mempererat persaudaraan dan hubungan antar suku Sunda di seluruh Indonesia, serta membantu masyarakat luas dalam membenahi setiap masalah di setiap unsur dan aspek kehidupan. Paguyuban Pasundan juga kerap mengadakan kegiatan untuk memberikan pengalaman yang baru bagi banyak orang, di mana kegiatan tersebut didasari oleh rasa kemanusiaan dan bukan untuk kepentingan suatu pihak. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Paguyuban Pasundan adalah sebagai berikut. 1. Festival Seni Sunda Lampung. Festival Seni Sunda Lampung ke-7 dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2023 lalu. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya Sunda dan Lampung. Adapun beberapa rangkaian perlombaan seperti lomba pidato dan pantun, lomba kuliner, lomba angsana sekar dan rupak sekar, lomba qosidah, lomba tari bedana dan tari jaipong, serta lomba rampak silat. Kemudian terdapat kegiatan Milangkala dalam rangka ulang tahun ke-110 pada 20 Juli 2023 lalu di Cianjur. Pada kesempatan ini, mereka berharap dapat mengembalikan kejayaan Paguyuban Pasundan di masa lalu saat ini dalam hal kontribusi untuk Indonesia. Berbagai kegiatan yang sifatnya sosial atau bakti sosial banyak digagas sebagai perwujudan pengabdian Paguyuban Pasundan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Di antara kegiatan di dalamnya, Paguyuban Pasundan memberi beberapa beasiswa kepada mahasiswa dan siswa yang berprestasi serta keluarga tidak mampu, membangun rumah warga yang terdampak musibah, dan pemberian modal usaha. Pembagian sembako bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang terdampak COVID-19, serta meresmikan rumah sakit yang keberadaannya akan membantu masyarakat banyak. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam perjalanan panjang Paguyuban Pasundan, orang Sunda mampu mengkoordinasikan diri dan menyuarakan aspirasinya secara konseptual serta jernih. Garapannya jelas dan terstruktur, meski artikulasi politiknya di tingkat nasional masih terdengar lirik. Paguyuban Pasundan tak lagi punya pesaing dari organisasi sesama. Ia sudah menjadi yang terbesar dan tertua. Hadirnya Paguyuban Pasundan telah menunjukkan identitas sosial suku Sunda di masyarakat luas. Apalagi suku Sunda telah tersebar rata hampir di seluruh Indonesia. Mereka melakukan berbagai upaya komunikasi, organisasi, demi mempertahankan serta melestarikan komunitasnya. Di antara upaya tersebut, yang paling menonjol adalah mewajibkan setiap pengurus untuk berbahasa Sunda, serta mengajarkan budaya Sunda kepada pihak luar paguyuban yang tertarik terhadap kebudayaan Sunda melalui kegiatan-kegiatan sosial bertema pendidikan dan kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.